Pemirsa, dengan mengabaikan protokol kesehatan, warga mengantri dana bantuan sosial. Bantuan sosial diberikan pemerintah senilai Rp200.000. Ya, saling berdesakan. Warga dari 9 kelurahan berkumpul di pendopo kantor Kelurahan Bangkle, Kecamatan Blora, Jawa Tengah. Warga berkumpul untuk mencairkan dana bantuan sosial tahap ketiga dari pemerintah. Imbauan untuk mematuhi protokol kesehatan dengan jaga jarak sudah disosialisasikan, namun warga datang di saat yang bersamaan sehingga protokol kesehatan sulit diterapkan. Sementara itu di Pemalang, Jawa Tengah, ratusan warga desa Gelandang, Bantar Bolang mendatangi kantor balai desa. Warga protes karena dana bantuan langsung tunai belum disalurkan kepada warga. Warga menduga dana yang sudah turun dari pemerintah ini diendapkan oleh oknum pengurus desa. Jumlah penerima manfaat BLT sebanyak 253 kepala keluarga dengan masing-masing menerima Rp600.000. Total BLT untuk Desa Gelandang Bantar Bolang mencapai Rp151 juta. Dan untuk menanggapi hal ini, Kepala Desa berjanji akan segera menyalurkan dana kepada warga. Bahkan saya tidak tahu persis kenapa masyarakat kok ngerti bahwa duitnya diambil. Pemirsa, pendaftar relawan uji klinis fase 3 vaksin COVID-19 di Bandung membludak. Pendaftaran kini telah ditutup karena jumlah pendaftar mencapai 1.800 orang dari kebutuhan awal sebanyak 1.620 orang. Pendaftaran relawan vaksin COVID-19 awalnya dibuka hingga tanggal 31 Agustus 2020. Namun ditutup lebih cepat karena jumlah relawan telah melampaui target. Meski demikian, tim uji klinis vaksin COVID-19 memastikan jumlah relawan tidak akan berubah, tetap 1.620 orang. Seluruh relawan rencananya akan rampung disuntik uji klinis tahap 3 pada Desember 2020 ini. Hingga kini sudah ada 100 relawan yang telah menjalani penyuntikan uji klinis vaksin tahap 3. Ya, antusiasme dari warga yang mendaftar menjadi relawan ini menjadi salah satu bentuk dukungan bagi pemerintah yang memang sedang gerak cepat, pemirsa, untuk menemukan vaksin yang bisa menyembuhkan pasien COVID-19. Betul sekali, tentunya ini kita harapan bersama ya, segera vaksin ini bisa diproduksi massal sehingga kita bisa beraktivitas lagi seperti semula. Nah, kita sudah terhubung ini dengan salah satu relawan yang sudah disuntikan vaksin pertama kali pada tanggal 12 Agustus lalu. Ini ada Fadli di Bandung. Selamat siang, Mas Fadli. Iya, Mbak. Mas Fadli, kenapa memilih untuk menjadi relawan vaksin COVID-19, Mas Fadli? Kalau saya pribadi sih buat kenyamanan saya untuk pekerjaan. Karena pekerjaan saya itu berhubungan dengan orang lain ya. Pekerjaan saya sebagai driver online. Karena driver online itu kan berinteraksi dengan orang-orang di luar yang saya tidak tahu mereka terinfeksi atau tidak. Itu ketakutan saya untuk menjadi relawan, itu sih motivasi saya. Baik, setelah disuntikan ini ada reaksi yang Mas Fadli rasakan mungkin di tubuhnya? Atau sama saja? Reaksi sih biasa aja ya, dari panas sama pusing yang udah dikasih tahu, masih dalam tahap wajar. Tapi kalau untuk yang lain, ini nggak tahu dari vaksinnya atau memang tubuh sayanya. Setelah 5 jam dari penyuntikan, posisi saya tuh ngantuk banget, ngantuk berat. Jadi ngantuknya tuh kayak yang pakai obat tidur ya. Saya juga nggak tahu, ini nggak paham. Selama beberapa hari dan nafsu makan saya juga lebih enak gitu, makannya lebih banyak, lebih enak. Nah, hal-hal itu disampaikan nggak ke tim peneliti, Mas Fadli? Karena kan kita tahu apakah memang itu gejala yang harusnya dialamin atau seperti apa, Mas? Kalau saya sih belum laporan ke tim penelitinya. Kalau misalnya ada yang hal-hal yang negatif, baru kita kasih laporan ke tim penelitinya. Soalnya saya juga masih tidak tahu apakah ini karena vaksin atau mungkin berbarengan aja gitu. Takutnya bukan. Dibekali obat nggak Mas sama tim peneliti ataupun juga dokter?
Kalau obat sih nggak ada ya, kita paling ada pantangan obat, beberapa obat yang Vitamin bisa mungkin? imun aja. Vitamin nggak ada. Nah, bentuk laporan dan juga komunikasi Mas dengan tim peneliti ini apakah harusnya memang rutin dilakukan atau ada laporan tertulis yang Mas Fadli harus berikan setiap hari kepada tim peneliti? Kita tuh dikasih catatan harian, nah nanti dikumpulinnya pada saat tanggal 26 suntik vaksin yang kedua, nanti tanggal 26. Ini apa saja yang harus dipersiapkan untuk suntik vaksin yang kedua ini mungkin dari sisi kesehatannya gitu Mas? Ya mungkin standar aja sih, harus sehat aja, nggak ada yang lain. Soalnya kan udah dicek juga dari pertamanya, layak atau enggaknya. Tuh, kalau misalnya untuk ke depannya ya mungkin dicek lagi Baik. tanggal 26. Nah, untuk penyuntikan yang tahap kedua ini apakah sudah ada briefing dari tim peneliti mungkin akan ada efek samping seperti yang dirasakan di penyuntikan pertama tadi nggak? Belum sih. Kalau dari pertamanya ya mungkin dari sakit kepala atau dari bengkak di bagian kiri pada saat penyuntikan sih itu aja. Kalau dari tim penelitinya. Baik, terima kasih Mas Fadli atas waktunya dan terima kasih juga sudah mau menjadi relawan vaksin COVID-19. Tentu ini sangat berguna sekali bagi kita ya. Karena kita menantikan bersama-sama seperti apa nanti vaksin ini dan diproduksi untuk kita juga nantinya. Betul sekali. Ya pemirsa, antusiasme masyarakat ini untuk menjadi relawan COVID memang cukup tinggi. 1.000 warga binaan yang ada di Banten siap menjadi relawan vaksin COVID-19. Warga binaan yang telah terpilih menjadi relawan pun akan mengikuti sejumlah aturan kesehatan dan konsultasi rutin. Meski dari dalam lapas, 1.039 narapidana dari 12 lapas yang ada di Banten siap disuntikan vaksin COVID-19. Ribuan napi ingin menjadi relawan lantaran ingin bermanfaat di tengah kesulitan yang dihadapi akibat pandemi. Salah satu warga binaan kasus narkoba yang sudah mendekam lebih dari 1 tahun di lapas Cilegon menyatakan ingin mendedikasikan dirinya untuk segera menyelesaikan vaksin COVID-19 agar warga bisa beraktivitas seperti biasa tanpa takut. Karena panggilan dari hati saya sendiri untuk melayani masyarakat lah istilahnya kan, karena masyarakat itu butuh seseorang yang berani, yang mau buat dites untuk uji coba serum tersebut gitu. Kalau misalkan apa yang saya bisa lakukan buat masyarakat baik, ya udah saya lakukan. Niat narapidana ini ditampung oleh pengurus lapas dan telah didiskusikan kepada keluarga. Namun relawan tetap akan mengikuti prosedur kesehatan COVID-19. Ada yang hanya 1-2 orang. Namanya sukarela kan. Nah, kita nggak bisa memendung dan kita juga nggak asal-asal. Harus ada persetujuan juga keluarga. Begitu. Kita akan salurkan niat mulia ini, ya kan, kepada pihak-pihak yang memang berkompeten melakukan aktivitas ini. Sistem penyuntikan vaksin COVID-19 dan prosedur kesehatan masih akan dikomunikasikan dengan tim peneliti vaksin COVID-19. Dari Cilegon, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Dan untuk informasi selengkapnya kita akan berbincang dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten, Bapak Andika Dwi Prasetya. Selamat siang Bapak Andika. Selamat siang Mbak Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Andika, untuk napi yang akan mendaftar menjadi relawan ini apakah diseleksi terlebih dahulu? Ya, jadi ini luar biasa suatu niat dan keinginan mulia dari narapidana yang ada di Provinsi Banten. Saat kami menginformasikan ke jajaran lapas rutan yang ada di Banten dan seluruh kepala lapas, kepala rutan meneruskannya kepada warga binaan akan program pemerintah melakukan uji klinis terhadap vaksin COVID-19 dalam rangka mendapatkan solusi penanganan pandemi COVID di negara kita, mendapat respon yang luar biasa dari warga binaan. Baik. Kalau tidak kita seleksi, mungkin lebih dari jumlah yang sekarang terdata, yaitu 1.080 orang. Kami membatasi sesuai yang kami ketahui dari syarat-syarat, misalnya usia, kondisi sehat, bahkan tidak pernah sakit ataupun belum pernah terpapar COVID, dan kami tambahkan
sejak kecil tidak punya riwayat sakit. Jadi Baik, kami membuat kriteria. berarti secara riwayat kesehatan sudah terpenuhi, namun ada satu syarat ini Pak, kan syaratnya berada di Bandung seperti itu. Nah ini bagaimana Ya. komunikasi dari Kakanwil Banten dengan tim peneliti yang ada di Bandung Pak? Ya, ternyata memang relawan ini dibatasi kebutuhan bagi masyarakat yang berada di area Bandung dan sekitarnya. Namun demikian tidaklah kami patah semangat. Kami berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Banten melalui Bapak Wakil Gubernur dan beliau menyambut bahkan mengapresiasi niat mulia dari warga narapidana kami dan 13 orang diantaranya adalah pegawai. Kita tetap akan menyalurkan daftar relawan ini untuk pemanfaatan ke depan kita serahkan kepada pihak yang berkompeten tentunya. Baik, berarti dari tim peneliti Bandung ini belum memberikan kepastian apakah bisa atau tidak napi ini mungkin menjadi relawan di Bandung? Nah, ini baru dalam proses komunikasi kami melalui Bapak Wakil Gubernur. Nanti proses penyuntikannya jika memang diterima sebagai relawan bagaimana Pak? Apakah akan dipindah ke lapas di Bandung terlebih dahulu? Tentunya kita akan menggunakan metode yang paling praktis dan mudah, yaitu diambil di tempat. Paling tidak kita satukan di satu tempat yang memadai di Provinsi Banten. Baik, terima kasih Pak Andika Dwi, Kakanwil Kemenkumham Banten, dan terima kasih juga atas inisiatif para napi untuk bisa menjadi relawan COVID-19. Ya, semoga niat baik ini bisa tersalurkan sehingga sebagai semangat bahwa narapidana juga bisa memberi manfaat untuk kepentingan kemanusiaan dan kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih banyak Pak Andika. telah bergabung bersama kami di iNews Siang.